Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Petaka Susuk dan Dukun Cabul. Seperti biasa, sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita mengerikan dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So, get ready to be haunted. Aku menyukai pria itu. Namun saat aku berusaha mengungkapkannya, ternyata pria itu malah menertawakan diriku. Bahkan yang berkali-kali lipat membuat hatiku semakin sakit bukan berupa penolakan, tapi sebuah hinaan yang kudapat. Bahkan dia juga membandingkanku dengan istri yang dia banggakan itu. Dia membandingkannya denganku, sehingga membuatku semakin sakit. Dan yang paling kuingat dialah, kau menyebutku adalah perempuan murahan yang tak pantas dicintai. Aku menertawakan diriku. Sungguh miris perkataanmu itu, sehingga itu membuatku marah dan membuatku nekat melakukan apapun agar bisa membuatmu tunduk kepadaku. Bang Ardi ganteng banget, gagah, mapan lagi. Puji Marin menatap sosok lelaki yang tengah menikmati secangkir kopi sembari memainkan laptopnya. Namun sangat disayangkan, dia suami orang lain. Lanjut Marin lagi dengan tatapan sendu. Yuli, teman seprofesinya, hanya menertawakan Marin yang terus memuji milik orang lain tersebut. Baginya sudah biasa Marin menatap lelaki itu dengan mata yang berbinar-binar. Jangan ya Mar, dia itu pria beristri, saut Yuli dan hanya ditanggapi Marin dengan hembusan nafas. Marin perempuan desa yang cantik, walaupun tidak terlalu putih, namun sangat nyaman dipandang. Wajahnya ayu alami, bahkan perempuan penjaga warung tersebut selalu ramah pada siapapun. Itu yang membuat para lelaki sangat menyukai duduk di warung Marin untuk berlama-lama. Apabila seseorang menatap Marin dari mata, maka seluruh tubuh Marin juga tak luput dari tatapan, seperti ada magnet yang membuat para lelaki langsung terhipnotis. Jika Marin bercakap, bahasanya sangat lembut dan enak didengar. Tak jarang para lelaki salah tingkah pada Marin, padahal dia selalu bersikap begitu pada semua pelanggannya. Bang Ardi itu kesini cuma ngopi doang ya? Ucap Yuli. Iya, beliau lebih menginginkan santai di sini sambil kerja, jawab Marin yang terus memperhatikan pria tersebut. Warung kopi tersebut ada bosnya, yaitu bernama Bu Wardana. Beliau adalah pemiliknya, sedangkan Yuli dan Marin hanya karyawan saja, khusus membuat minuman dan khusus mengajak ngobrol para pelanggannya. Hanya warung khusus untuk santai, namun ramainya luar biasa. Padahal yang dijual hanya kopi, teh, dan minuman lainnya. Namun salah satu menarik pelanggan ialah warung tersebut memasang internet wifi jika duduk di warung sekaligus untuk nge-wifi. Di desa jernih tersebut sangat jarang orang-orang memasang internet tersebut. Kalaupun ada, hanya dibuat usaha, dan contohnya seperti warung Marin. Marin, buatkan kopi lagi ya, 2 cangkir, pinta Ardi tiba-tiba dan langsung membuyarkan lamunan Marin terhadap lelaki tersebut. Oh iya bang, jawab Marin segera. Marin mengantarkan kopi pada lelaki yang sedang mengobrol tersebut. Ada kedatangan 2 teman Ardi, yaitu Ilham dan Henry. Silakan bang. Ardi hanya menanggapinya tersenyum. Dek Marin makin hari makin cantik aja. Iya gak puas dipandang, iya kan bro? Saut Ilham disertai gelak tawa. Bisa aja bang ini, gombal, jawab Marin langsung pergi. Sedangkan Ardi hanya tersenyum. Sudah biasa para lelaki terus-menerus memuji Marin, dan sampai saat ini tak ada satu lelaki pun yang bisa merebut hati Marin.
Marin duduk bersama Yuli di belakang sana. Sesekali mereka dipanggil jika ada pelanggan yang datang atau yang hendak bayar. Mereka sesekali mengajak ngobrol. Namun jika tidak diajak ngobrol, mereka akan ke belakang memainkan ponselnya. Marin mengintip dari balik dinding. Tatapannya tak lepas pada pria beristri tersebut. Entah kenapa baru kali ini dia merasakan benar-benar jatuh cinta pada pria tersebut. Cuek, tapi bikin penasaran. Ardi yang sedang berbincang, Ardi tertawa, Ardi yang selalu merapikan rambutnya, Ardi yang kadang begitu serius menatap layar di hadapannya. Semua tak luput dari perhatian Marin. "Dek Marin, mau bayar?" panggil Ardi. Marin tersentak kaget. Dia langsung beranjak keluar menemui suara tersebut. "Berapa dek? Kopi abang sama punya Ilham dan Hendri. Dan tadi ada tambahan roti juga," tanya Ardi. 25.000 bang. Ardi menyodorkan lembaran uang 30.000 dan langsung beranjak pergi bersama dua temannya. "Bang, kembaliannya ini." "Nggak usah." Padahal cuma sisa 5.000. Namun mampu membuat Marin semakin terpukau, terkagum-kagum. Setelah kepergian Ardi, Marin begitu sibuk melayani orang-orang. Tak jarang para pelanggan yang mengajak Marin mengobrol selalu memberikan uang lebih. "Dari matamu, hidungmu, pipimu, alismu, tanganmu, dagu, tengkuk dan dadamu. Bahkan semuanya tak lepas dari pandangan abang, dek." Puji Bima menatap Marin dari atas hingga bawah dengan mata lelaki hidung belangnya. Marin hanya tersenyum menanggapinya. Sudah biasa baginya dipuji begitu. Dan memang kenyataannya jika yang disebutkan semua pelanggannya ialah semua titik yang memiliki arti, yaitu sebuah kecantikan rahasia yang dia beli di suatu tempat. Dan titik tersebut ada keutamaannya. Misalnya bagian bibir dan lidah. Jika dia berbicara, orang akan menatap bibirnya. Bahkan apa yang dibicarakan Marin sangat nyaman didengar. Tutur katanya yang lembut. Bahkan kata orang-orang yang menyebutnya, Marin adalah perempuan yang asik. Padahal cuma 5.000, kekeh Yuli. Bodoh amat ah. Berapapun itu jika seseorang yang kucinta yang memberikannya, maka rasanya lebih berharga. Jangan Mar. Jangan mengambil punya orang. Kalau sama-sama suka tidak masalah Yul. Aku mau kok jadi yang kedua. Aku sih gak mau ya jadi yang kedua. Idih, amit-amit. Marin tertawa mendengarnya. Sembari memasukkan uang 5.000 tersebut ke dalam tas. Lalu Marin berbisik, "Sebenarnya aku juga gak mau. Tapi baiklah, aku akan berusaha jadi yang pertama bahkan satu-satunya." Astaga, Marin. Marin hanya menanggapinya dengan gelak tawa. Begitu pula dengan Yuli yang menanggapinya itu hanya sebuah candaan. Namun tidak sangka, Marin malah menguatkan niatnya untuk bisa memiliki pria bernama Ardi. Seharian hanya jaga warung kopi, jadwal Marin dan Yuli ketika dari pagi sampai sore pukul 4. Lalu dari sore ada 2 perempuan lagi yang menggantikannya, khusus untuk berjaga sampai malam bahkan subuh. Warung tersebut biasanya juga sering menjadi tempat persinggahan para sopir truk, karena warung tersebut memiliki halaman cukup luas. Ada menyediakan gazebo untuk para sopir yang beristirahat, musola, WC, bahkan terdapat bengkel persis di samping warung tersebut. "Bu Wardana, kami pamit pulang ya," ucap Marin dan Yuli. "Iya, ini gaji buat hari ini," jawab Bu Wardana. Marin dan Yuli tersenyum saat menerima uang tersebut. Mereka mendapatkan 50.000 sehari. Namun di luar itu mereka mendapatkan lebih dari para pelanggan yang memberikan secara cuma-cuma. Mereka pulang dengan mengendarai motor. Saat di jalan tak sengaja berpapasan dengan Ardi. Lelaki itu hanya tersenyum saja sebagai tanda sapa. "Yul, pelan-pelan ada Bang Ardi," ucap Marin menepuk pundak Yuli meminta agar memelankan laju kendaraannya. "Cukup Marin, dia itu suami orang. Apa kau benar-benar ingin jadi pelakor?" "Aku begitu menyukai Bang Ardi, Yul." Sesampainya di rumah Marin, dia segera turun, sedangkan Yuli terus melanjutkan perjalanan karena rumahnya berbeda RT. Di rumah dia hanya tinggal berdua. Ibunya pergi merantau bekerja di negeri orang, sedangkan bapaknya dia tidak tahu menau,
karena dia hanya dibesarkan oleh neneknya yang kini lebih banyak menghabiskan berbaring di tempat tidur. "Ini Marin bawakan makanan, Nek," ucap Marin menyodorkan makanan sembari menyuapi wanita berusia senja tersebut. "Kau sudah makan?" "Sudah tadi, Nek. Marin makan di warung." "Sepertinya wajah kau begitu bahagia. Ada apa?" Marin menyukai seorang pria, Nek. Neneknya hanya tersenyum. Sebelumnya Marin tak pernah berkata jujur demikian. Tapi kali ini perasaannya tak mampu disembunyikan. "Tapi dia beristri." Nenek tersebut menatap sekilas pada cucunya. Ada kesedihan yang tersirat dari mata bulat tersebut. "Sepertinya Marin harus mempercantik diri lagi, Nek. Karena orang yang Marin sukai tidak pernah memuji Marin. Nanti Marin minta tolong sama Mbok Samsi lagi buat buka aura agar tak puas dipandang," sambung Marin. Sebagai penjaga warung, Marin harus tetap tampil cantik. Bahkan membeli kecantikan di tempat tertentu sangat diwajibkan bagi Marin agar menarik para pelanggan. Kecantikan yang dimiliki Marin dari Mbok Samsi, perempuan tua yang mempunyai praktek khusus untuk para wanita yang datang dengan niat masing-masing. Berhubung Marin penjaga warung, maka kecantikan Marin dia berikan untuk umum, yaitu siapa saja yang melihatnya. Ia langsung tertarik pada Marin. Di kediaman Mbok Samsi yang datang bukan hanya wanita yang berprofesi begitu, melainkan banyak juga wanita yang sudah bersuami datang dengan niat agar sang suami tak puas, tak jenuh memandang. Jika untuk umum biasanya kecantikannya agar nyaman dilihat. Siapapun yang melihatnya maka akan terkagum-kagum dengan kecantikannya. Padahal orangnya biasa saja, bahkan natural. Tapi ada daya tarik tersendiri bagi yang memandangnya. "Terserah saja, Marin. Asalkan kamu senang," jawab nenek yang biasa dipanggil Nek Windu. "Ajak Yuli juga, biar kalian sama-sama cantik." "Pasti itu, Nek." Di dalam kamar, Marin terus terbayang-bayang wajah Ardi yang begitu rupawan. Mungkin usia Ardi kisaran 37 tahunan. Dan usia segitu memang lagi gagah dan mapan-mapannya. "Besok kita izin bentar sama Bu Wardana, Yul. Kita besok beli kecantikan," isi pesan Marin. Padahal baru seminggu yang lalu, malah mau kesana lagi. "Kan gak apa-apa, Yul. Raja setiap hari pun juga diperbolehkan kok," membalas Marin lagi disertai dengan emoji tertawa. "Ya terserah aja lah, Mar." Besoknya Marin dan Yuli tetap pergi bekerja dan akan meminta izin sebelum azan zuhur untuk pergi sebentar ke tempat kediaman Mbok Samsi. Karena ada waktu terbatas jika untuk melakukan rajahan tersebut, yaitu waktunya harus sebelum zuhur. Rajahan boleh dikerjakan siapa saja, apalagi niat khusus untuk menyenangkan suami agar tak bosan dipandang. "Marin, lu selanjutnya," ujar Yuli memundurkan diri. Marin duduk di depan Mbok Samsi. Perempuan berusia senja tersebut mengambil jarum dan minyak sebagai alat untuk rajahan. Jarum jahit tersebut dicelupkan pada minyak, lalu tangan Mbok Samsi menuliskan aksara-aksara khusus di wajah Marin sembari mulutnya kumat-kamit. Jika sudah selesai, maka jarum tersebut langsung dipatah menjadi dua bagian. Jika jarum tersebut tidak patah, menandakan hal buruk dan rajahan harus diulang kembali dari awal. Mas Nara gak tahu ini rajahan itu apa. "Sudah selesai." "Terima kasih, Mbok. Syaratnya seperti biasa kan, Mbok?" "Iya, seperti biasa. Ada beberapa syarat yang harus dihindari setelah melakukan rajahan tersebut, dan itu wajib dikerjakan. Moga aja Bang Ardi terpikat." "Lu kebanyakan menghayal, Mar. Sadar." "Yul, lu enak ngomong gitu karena gak tahu perasaan gua kayak mana." "Lah, lu terlalu berambisi, Mar. Gua gak mau lu jadi wanita begitu, ih." "Moga Bang Ardi gak tergoda sama lu." "Saban apaan sih lu, Yul? Kok malah ngomong gitu sih? Yang gua lihat Bang Ardi mah gak tertarik sama lu, Mar. Dan yang gua pernah denger Bang Ardi itu orangnya sombong."
Masa sih? Kata siapa Bang Ardi sombong? Orang dia suka menyapa orang dan murah senyum kok. Gua yakin dia bakal tertarik sama gua. Ya terserah lu deh. Lu terlalu berlebih-lebihan. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah Mbok Samsi, mereka berdua terus berdebat. Yuli yang tak setuju dengan niat Marin, sedangkan Marin sudah dibutakan oleh cinta. Tiba di warung, perdebatan mereka tak kunjung selesai, hingga Marin turun dari motor bersamaan dengan Ardi yang datang. Marin tersenyum kepada Ardi. Dia langsung ke belakang bersama dengan Yuli serta menggandeng tangan Yuli. Saat dekat dengan Ardi, Marin berkata lirih, "Aku harus mendapatkannya. Jika perlu akan kukirim pelet." Marin tersenyum kepada Ardi. Lelaki itu hanya menganggukkan kepalanya dan membalas senyumannya. Lelaki itu sering datang ke warung Marin hanya untuk bersantai sambil memainkan ponselnya atau fokus ke laptop. Jika ada salah satu temannya yang datang, baru lelaki itu mengobrol santai. Ardi adalah lelaki pindahan dari kota ke desa tersebut. Dia baru 1 tahunan lebih tinggal di desa tersebut. Lelaki itu pindah memboyong istrinya yang bernama Mala. Hanya istrinya saja, tanpa anak. Karena dari cerita yang didengar, Ardi belum mempunyai anak. Dari cerita yang beredar, istri Ardi susah untuk mempunyai keturunan. Karena salah satunya faktor usia yang jauh lebih tua dari Ardi, yaitu terpaut 4 tahun. Dek, buatkan kopi panas ya, tanpa gula. Pinta Ardi. Marin lekas menghampiri dan mengiyakannya. Sudah biasa Marin begitu dan Yuli harus paham jika Ardi yang meminta, maka itu dia serahkan pada Marin. "Ini bang, silakan diminum, sesuai pesanan abang, tanpa gula," ujar Marin lalu duduk di depan Ardi yang hanya disekat meja panjang, khusus untuk meletakkan barang dagangan di atasnya. "Terima kasih dek," jawab Ardi tanpa mengalihkan pandangannya pada ponsel. "Mbak Mala ada di rumah?" Dia pulang ke rumah ibunya karena ibunya sakit. Marin sedikit kenal dengan Mala, istri dari Ardi, karena beberapa kali mereka terlibat obrolan saat bertemu di pasar ataupun di warung. Oh, pantas saja Mbak Mala gak kelihatan beberapa hari ini. Iya, udah seminggu dia pulangnya. Setelah percakapan singkat tersebut, Marin hanya duduk santai dan sesekali menanggapi obrolan dari pelanggannya. Namun perhatian Marin hanya tertuju pada Ardi yang begitu fokus pada layar pipinya. Tataan rambut Ardi sangat keren, memakai baju kaos hitam serta ditambah kacamata bening yang membuat lelaki itu kian gagah. "Waduh dek, kok kopinya panas banget?" ucap Ardi tersenyum. "Kan tadi abang minta kopi panas, makanya pakai air panas semua. Aku ambilkan gelas lain ya bang?" Gak usah dek, biarin aja begini, biar bisa lama-lama di sini." Kekeh Ardi. Marin hanya melongo mendengar penuturan Ardi. Ia tidak mengerti arah pembicaraan anak laki itu, tapi jawaban Ardi mampu membuat Marin salah tingkah. "Iya bang, biar lama di sini." Bisa aja. Setelah obrolan singkat tersebut, Marin hanya mengajak pelanggan lain untuk mengobrol. Sedangkan Ardi tidak tertarik sama sekali mengobrol dengan Marin. Dia hanya fokus pada layarnya. Sore hari Marin dan Yuli kembali berpamitan pulang. Saat mereka di jalan lagi-lagi bertemu dengan Ardi yang sedang bersantai di teras rumahnya. Marin makin terkagum melihat Ardi dengan gaya gagahnya sambil memainkan laptop di hadapannya. Rumah Marin masih satu RT dengan rumah Ardi, tapi lumayan jauh jika berjalan kaki. "Bang Ardi?" Aduh, Bang Ardi lagi. Kayak gak ada laki-laki lain aja. Bang Ardi itu kok kerjaannya di rumah terus ya? Apa pengangguran? Enggak, yang ku tahu dia memiliki usaha seorang developer gitu. Wih, banyak tahu ya tentang Bang Ardi. Iyalah. Sesampainya di rumah, yang pertama Marin akan menemui sang nenek. Wanita renta itu selalu berada di kamarnya. "Makan dulu nek." "Nanti saja, nenek gak lapar," jawab neneknya yang hanya perlu 1 kali pertanyakan. Karena walaupun usia beliau sudah senja, tetapi pendengaran beliau masih sangat bagus.
Saat Marin berjaga di warung, setiap harinya selalu ada Ardi yang datang untuk sekedar santai. Kebiasaan Ardi, dia akan datang pada jam-jam siang sembari membawa laptopnya. Beberapa kali Ardi mengobrol dengan Marin, padahal hanya obrolan biasa. Namun Marin selalu menanggapnya lebih ataupun menganggapnya sebagai tanda jika Ardi membalas perasaannya. Dek Marin cantik, masa gak punya pacar? Seriusan gak punya loh bang? Waduh, bisa tuh nanti. Kekeh Ardi menggantung ucapannya. Marin hanya tersipu malu. Padahal dia sering melempar candaan pada pelanggan. Namun jika dengan Ardi maka dia akan menanggapinya sangat serius. Ini dek, uang kembaliannya ambil aja. Terima kasih ya bang. Setiap harinya Ardi selalu melebihkan uang kembalian untuk Marin. Padahal niatnya hanya memberi, tak lain. Beberapa kali mengobrol bahkan sudah cukup akrab. Hari ini setelah maghrib, Marin memasak masakan yang spesial. Bahkan setelah selesai dia langsung meminta izin kepada Nek Windu untuk mengantarkan makanan pada Ardi. Hanya ingin memberi dan sedikit memberikan perhatian lebih pada Ardi agar bisa merebut hati pria itu. Setahu Marin, istrinya Ardi belum kunjung pulang juga. Tapi walaupun malah tak pulang, namun Ardi yang menyusulnya ke rumah mertuanya yang berbeda kota. Marin mengendari sepeda motornya. Dia menuju rumah Ardi yang memiliki halaman luas dan di depan rumahnya terdapat pohon mangga yang baru saja belajar berbuah. Tok tok tok. Marin beberapa kali mengetuk pintu disertai dengan salam. Sejenak menunggu, tiba-tiba pintu terbuka. Terlihat sosok Ardi yang baru saja selesai mandi. Bahkan terlihat rambutnya masih basah. Dek Marin, ada apa? Ini buat abang. Kebetulan tadi aku masak banyak. Wah, terima kasih. Kebetulan tadi saya juga mau keluar cari makan. Ujar Ardi menerima rantang tersebut. Sama-sama bang. Semoga suka dengan masakan aku. Ucap Marin masih berdiri di tempat yang sama. Pasti itu. Mbak Mala belum datang ya? Iya belum. Orang tuanya gak bisa ditinggalkan. Dibawa ke sini mertua juga tidak mau. Setelah berbincang-bincang cukup lama, tiba-tiba entah keberanian dari mana, Marin begitu mudahnya menyatakan isi perasaannya hingga membuat Ardi terkejut. Hah? Dek Marin suka sama abang? Iya bang, udah lama. Ardi yang mendengarnya hanya terbahak saja, sambil geleng-geleng kepala tak percaya mendengar penuturan Marin. Gimana ya? Kalau boleh jujur, abang itu sudah punya istri. Istri abang baik, cantik, soleha. Tidak seperti kau Marin. Kau tak lain seperti perempuan penggoda di luar sana. Ucap Ardi dengan tegas sambil menghentakkan rantang makanan tersebut di hadapan Marin. Udahlah, saran saya kau pergi Marin. Ucap Ardi berdiri memberi silahkan Marin pergi. Marin menatap manik Ardi yang menyala. Bisa-bisanya lelaki itu menghinanya. Bukan rasa sedih di hatinya, melainkan menjadi rasa benci terhadap pria di depannya yang sudah merendahkan harga dirinya. Baik, aku akan pergi bang. Marin melangkahkan kakinya untuk pergi. Baru selangkah tiba-tiba Ardi membanting pintu dengan keras. Marin berdecih sambil berkata, akan kubuat kau bertekuk lutut padaku. Menetes air mata Marin setelah mendengar penolakan tersebut. Bisa-bisanya Ardi menolak sekaligus merendahkan dirinya. Memang benar kata Ardi, dia memang wanita murahan, mudah dirayu oleh lelaki di luar sana. Tapi kali ini juga benar-benar ia menyukai Ardi. Bahkan tidak pernah sebelumnya dia begini. Setelah sampai di rumah, dia langsung memasuki kamarnya. Terisak-isak Marin kala teringat ucapan kata yang dilontarkan barusan. Sungguh sangat menyakitkan. Beberapa kali ketukan pintu kamar berbunyi, namun Marin memilih untuk tidak menanggapi. Dia sudah tahu jika itu adalah neneknya. Ada apa? Nenek buka ya pintunya. Izin sang nenek sembari mendekati Marin yang terbaring dengan air mata yang berlinang.
Makanan tidak diterima. Marin menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa? Marin dihina sama Bang Ardi, Nek. Bahkan Marin dibandingkan dengan istrinya yang begitu sempurna itu. Sudahlah, jangan pikirkan itu lagi. Lebih baik tidur saja, ucap Nek Windu memberikan selimut pada Marin. Besok pagi Marin memilih untuk tidak masuk kerja di warung. Dia meminta izin dengan alasan tak enak badan. Memang kenyataannya dia benar-benar masih lemah. Mungkin ini yang dinamakan sakit hati. Semuanya menjadi tak enak. Bahkan sekedar makan dan minum pun seleranya tidak ada. Gak penting menangisi lelaki itu, tegur Nek Windu sembari mengantarkan makanan ke dalam kamar Marin. Lelaki di luar sana masih banyak. Cukup menyukai lelaki itu saja, lanjut beliau dengan wajah garangnya. Marin hanya diam saja sejak tadi. Saat Yuli menjemputnya pun tadi dia tidak bisa menjelaskannya. Padahal sahabatnya itu terus mendesaknya untuk bercerita apa yang terjadi sebenarnya. Ini makan dulu, perut perlu diisi. Marin gak lapar, Nek. Apa begitu sakit hati? Sakit, Nek. Marin bukan hanya mendapat penolakan tapi juga hinaan. Kata Bang Ardi, Marin tak lain adalah wanita penghibur dan wanita jalang. Sialan lelaki itu. Bisa-bisanya berkata demikian. Seberapa tampan lelaki itu bisa-bisanya menghina kamu? Marin tak menjawabnya. Ardi memang tampan. Bahkan Yuli pun juga mengakui hal demikian. Namun sangat disayangkan jika Ardi sudah memiliki istri. Ada fotonya? Hah? Tanya Nek Windu. Lantas segera Marin membuka ponselnya dan mencari foto Ardi yang dia ambil secara diam-diam saat di warung. Ada, Nek. Tunggu. Terlihat jelas bukan hanya satu foto Ardi, namun ada beberapa foto Ardi dengan waktu yang diambil berbeda-beda. Nek Windu memperhatikan lelaki itu. Memang tampan. Wajar saja Marin tergila-gila pada lelaki beristri itu. Rumahnya yang mana? Rumahnya ialah rumah Bu Mega yang dulu, Nek. Pasti nenek tahu itu. Nek Windu mengingat-ingat rumah bekas Bu Mega. Setelah sudah ingat, beliau langsung mengiyakannya. Ingat gak, Nek? Ingat betul. Tertatih wanita renta itu meninggalkan kamar Marin. Sedangkan Marin seharian tak ngapa-ngapain. Bangkit dari tempat tidur saja dia begitu malas. Neneknya pun tidak ada mengajak ngobrol. Beliau memilih tiduran di kamar sebelah. Dan sesekali terdengar suara batuk dari mulut beliau. Yul, gua mungkin besok izin lagi nih, pesan Marin pada Yuli. Sakit apa lu, Mar? Patah hati. Kenapa? Gara-gara Bang Ardi? Iya, Yul, pokoknya sakit hati banget gua. Ntar gua ceritain. Besoknya Yuli pagi-pagi datang ke rumah Marin. Sebelum berangkat dia akan mendengarkan Marin bercerita lebih dulu. Gimana ceritanya, Mar? Lu nembak duluan ya? Iya, gua menyatakan rasa suka gua, tapi yang gua dapat hanya sebuah cacian. Dia terus menceritakannya pada Yuli. Bahkan Marin memilih tidak masuk kerja karena malu jika harus bertemu dengan Ardi. Hatinya begitu sakit perih bagi disayat-sayat jika yang dia dapatkan bukan hanya penolakan, tapi ucapan yang lebih menyakitkan. Ya udah, gua pamit kerja ya. Kalau bisa lo besok juga harus masuk lah. Biarkan saja si Ardi, anggap angin lalu. Iya, Yul. Hati-hati ya. Jangan lupa harus move on. Nek, aku beliin makanan ya. Aku lagi malas masak. Iya, terserah saja, Mar. Marin mendekati sang nenek dan duduk di sisi ranjang. Marin memperhatikan neneknya yang tengah membuka lembaran buku berwarna dengan kertas kuning. Nek, Marin keluar sebentar ya beli lauk. Iya. Marin keluar dari kamar. Baru beberapa langkah dia keluar, tiba-tiba suara nenek menghentikan langkahnya. Seberapa sakit hatimu dibuat lelaki itu kemarin? Sangat sakit, Nek, jawab Marin dengan air mata yang kembali menjelaskan jika sakitnya tidak tara.
Apa ada niat untuk membalaskan rasa sakitnya? Marin memicingkan matanya, mencoba mencerna perkataan neneknya tampak begitu serius. Ada. Aku ingin Bang Ardi bertekuk lutut padaku. Sang nenek berjalan menuju lemari kayu yang mulai lapuk. Beliau mengambil kotak berwarna merah dan membawanya kepada Marin. Ambil ini. Minta tolong sama si Samsi untuk ditanam benda ini ke tubuhmu. Apa ini, Nek? Ini susuk pemikat. Marin menerimanya dan menganggukkan kepalanya. Lantas dia keluar dari kamar menuju kamarnya ya untuk meletakkan benda tersebut. Dia tak langsung membukanya, melainkan Marin lebih dulu pergi ke warung untuk membeli lauk. Di tengah malam Marin membuka kotak tersebut. Dia baru tahu jika benda tersebut ialah yang disebut susuk pemikat yang akan ditanam ke dalam tubuh. Semua ini dia lakukan agar bisa membuat Hardi jatuh cinta kepadanya. Mungkin neneknya membantu bisa merasakan sakit hatinya. Biasanya sang nenek tidak pernah begini. Tapi kali ini beliau seperti ingin membalaskan rasa sakit yang Marin derita. Pagi itu Marin sudah siap untuk pergi bekerja. Kali ini dia pergi menggunakan motor sendiri. Hanya tidak ingin Yuli tahu jika dirinya pergi seorang diri untuk menanam benda tersebut. Nenek ngasih benda itu ke aku buat apa? Nenek sakit hati mendengar cucu sendiri direndahkan begitu saja. Sekarang turuti saja apa kata nenek ya, Mar. Bila kau nurut sama nenek, maka yang ingin kau dapatkan, nenek akan mengusahakannya. Marin hanya mengangguk saja. Tak salahnya jika dia menuruti apa kata neneknya. Dia percaya jika sang nenek lakukan itu untuk kebaikan dirinya. Masalah mempercantik aura pun itu adalah usul neneknya. Dan memberitahukan alamat Bok Samsi. Nek, Marin pamit kerja dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Jangan lupa Yuli tak perlu tahu masalah ini. Dia bisa saja akan menjadi penghalang untuk kamu. Iya, Nek. Tenang saja. Sesampainya di warung, tampak Yuli sedang berberes. Bahkan ada 2 pelanggan yang sudah minum. Yang tak lain dialah para sopir truk yang mampir. Kenapa tadi gak mau nebeng motorku? Gak apa-apa, Yul. Sengaja pengen bawa motor sendiri. Biasanya gak gini. Memangnya kenapa? Gak apa-apa. Sudahlah, Yul. Jangan ribut cuma masalah motor. Aneh aja, kan biasanya gak kayak gini. Bang Ardi ada kesini gak kemarin-kemarin? Gak ada, Mar. Kok kalian samaan gitu sih? Kemarin gua patah hati. Bang Ardi menolak gua, ditambah dia juga memberikan aku hinaan. Yuli tak langsung menjawabnya. Dia membiarkan sahabatnya itu menumpahkan segalanya, agar hatinya bisa plong dan cukup tenang setelah bercerita. Makanya, lu jangan terlalu berharap pada Bang Ardi. Gua juga gak nyangka jika Bang Ardi bisa begitu. Semua di luar ekspektasi gua. Gua dibikin sakit hati double, tau gak? Sudahlah, lupakan Ardi. Jangan pernah berharap lagi. Cari lelaki yang lain saja. Atau mau dengan Hendry? Dia juga lelaki baik. Bahkan dia masih bujangan. Gimana? Gak mau, Yul ah. Gak fokus kerja aja lagi lah. Nenek gua pun juga tidak bisa banyak melakukan apa-apa. Fokus kerja dan urus nenek aja lah. Terang Marin tanpa Yuli ketahui jika Marin memiliki rencana lain yang dia tidak tahu. Siang itu Hendry datang bersama Ilham. 2 lelaki itu tak lain adalah teman akrab dari Ardi. Namun pria beristri itu tak tampak kelihatan barang hidungnya. Biasanya di jam seperti ini mereka akan memilih bersantai di warung. Dek Marin, buatin kopi panas 1 ya, ucap Hendry. Abang minta dibuatin teh hangat aja. Saut Ilham tak mau kalah. Iya siap bang, jawab Marin mengacungkan jempolnya. 2 minuman yang berbeda rasa itu Marin antarkan pada 2 lelaki yang masing-masing sibuk dengan ponselnya. Silakan bang, ucap Marin dan langsung mendapatkan terima kasih pada pelanggannya. Bang Ardi gak kesini? Tanya Marin. Bang Ardi nyusul istrinya ke kota.
Karena di sini katanya lagi pusing. Karena banyak gangguan, jawab Henry. Bergetar dada Marin. Dia berpikir jika dirinya lah yang disebut gangguan tersebut. Bisa-bisanya Ardi berkata demikian, seperti sengaja. Oh, begitu. Pantas saja gak kelihatan, ucap Marin lagi sedikit mengorek informasi. Ardi aja yang ditanyakan. Kami berdua gak ditanya ini. Kekeh Henry. Kan kalian berdua udah ada di hadapan aku. Aku yang nanya ya, yang gak ada orangnya. Gimana sih? Jawab Marin terbahak. Marin ke belakang setelah saling lempar candaan bareng sama Ilham dan Henry. Bahkan para pelanggan lainnya pun juga turut menggoda Marin. Status Marin memang gadis. Tak ada yang tahu jika dirinya pernah dibayar untuk menemani seseorang kencan. Sejak saat itu kesuciannya terenggut begitu saja. Saat Ardi mencap sebagai wanita murahan, Marin begitu geram. Dia memang murahan, demi uang dia berani menyerahkan semuanya kepada lelaki kaya yang menawarkan uang banyak untuk pengobatan neneknya. Marin, gue boleh jujur gak sama lu? Tanya Yuli. Apa sih Yul? Kok serius banget? Gue mau dilamar oleh Sabda Mar, ungkap Yuli begitu gembira. Seriusan? Selamat ya Yul, kapan? Kata Sabda besok malam akan datang ke rumah. Sumpah bahagia banget gue, ujar Yuli begitu girang. Ya ampun, gue juga ikut seneng Yul, ucap Marin ikut bahagia mendengar cerita dari Yuli. Di usia Marin yang sudah menginjak usia 27 tahun, dia pun juga sangat menginginkan sebuah acara lamaran atau pernikahan. Usia segitu dia memang sudah matang. Tapi sampai saat ini dia punya pacar pun tidak. Walaupun banyak yang memberikan gombalan, tapi tidak ada yang benar-benar berniat untuk ke jenjang yang lebih serius. Saat sore tiba, Marin sengaja melambatkan diri untuk pulang. Dia akan mampir ke rumah Mbok Samsi dahulu sebelum pulang sesuai arahan dari neneknya. Marin melajukan motornya dan menepi ke rumah kayu yang berada di pinggir sungai. Sore itu Marin mengetuk pintu kayu tersebut. Biasanya rumah Mbok Samsi sering didatangi para tamu. Namun kali ini dia hanya seorang diri. Permisi Mbok, ini Marin. Bergegas Mbok Samsi keluar menemui Marin dan mempersilahkan masuk. Masuk. Udah mau maghrib, ucap Mbok Samsi. Tumben datang saat senja. Mau raja besok pagi aja, terang Mbok Samsi. Bukan Mbok, tapi saya kesini pengen minta yang lain. Saya dipinta nenek untuk kesini agar bisa menanamkan benda ini ke tubuh saya, ujar Marin sembari mengeluarkan benda yang di dalam kotak tersebut. Mbok Samsi memperhatikan benda tersebut sambil geleng kepala. Maaf, saya tidak bisa mengerjakan hal demikian. Silakan cari yang lain. Kenapa Mbok? Saya tidak bisa, tapi saya kesini disuruh nenek saya. Saya tidak melayani pasang susuk. Tapi saya di sini dipinta nenek Mbok. Saya tidak bisa. Saya tidak melayani begitu. Itu bukan keahlian saya. Setahu Marin memang Mbok Samsi hanya melayani pembuka aura, tidak melayani tanam benda yang disebut susuk tersebut. Baiklah Mbok, kata Marin lesu. Dia langsung pulang. Lantas ketika sampai rumah dia langsung mendatangi sang nenek. Marin menceritakan semuanya jika Mbok Samsi menolak permintaannya. Nek Windu hanya manggut-manggut saja mendengarkan cerita Marin. Ini kali pertama dia ditolak oleh Mbok Samsi saat meminta bantuan tentang kecantikan. Begitu ceritanya Nek. Mbok Samsi menolak mentah-mentah. Ya sudah, tidak apa-apa. Nenek bantu siapa yang bisa dalam hal ini, jawab sang nenek tersenyum sembari mengelus rambut panjang Marin yang berwarna hitam. Nek, apa tidak perlu saja pasang susuk? Harus, karena itu akan menambah kecantikan. Apa bisa susuk tersebut ditargetkan untuk seseorang yang kita suka Nek? Tanya Marin. Nenek Windu menganggukkan kepalanya sambil berkata, datanglah malam ini ke tempat ini, mumpung malam Jumat, ucap Nek Windu sambil menyerahkan alamat yang tertulis di kertas lusuh.
Marin membaca alamat yang tertera. Alamat tersebut berada di lereng pegunungan Meratus yang cukup jauh dari rumahnya. Ke alamat ini, Nek? Ya, alamat itu. Nanti kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan di sana nanti. Sebut saja atas perintah nenek. Jelas Nek Windu. Marin menganggukkan kepalanya tanda dia mengerti. Bukan apa-apa. Setelah penghinaan kemarin yang dia dapatkan, Marin itu begitu sakit hati. Bahkan jika teringat kata yang dilontarkan Ardi, tak terasa mata Marin menjadi menghangat. Apa benda yang kemarin nenek kasih juga turut dibawa? Bawa saja. Siapa tahu diperlukan saat di sana. Marin menganggukkan kepalanya, dia setuju apa yang diperintahkan oleh neneknya. Sengaja Marin beberapa hari meminta cuti pada Bu Wardana dengan alasan ikut acara pernikahan Yuli. Berarti sore ini aku perginya, Nek? Tanya Marin. Ya, nanti kau langsung saja mengutarakan keinginanmu jika sudah di sana. Apa yang kamu pinta, sebutkan semuanya. Tutur sang nenek terus menguatkan Marin yang sedang patah hati. Matahari semakin tergelincir, Marin bersiap untuk pergi ke pedalaman Meratus, pelosok Borneo yang masih alami. Dia terus meluruskan tekadnya agar semuanya berjalan dengan mulus. Nek, nenek baik-baik ya di rumah? Marin tinggal dulu, ucap Marin mencium punggung tangan sang nenek. Sang nenek tak menjawabnya. Beliau hanya menganggukkan kepalanya. Entah kenapa perasaan Marin seakan berat untuk pergi setelah melihat wajah sang nenek. Pergilah, semua akan baik-baik saja, ucap sang nenek memalingkan wajah beliau ke arah tembok. Marin sekali lagi berpamitan. Dia pergi dari rumah dengan hati yang berat. Namun dia harus bisa membuktikan pada neneknya agar dia bisa memiliki pria yang ia mau itu untuk bertekuk lutut padanya nanti. Bukan hanya pada neneknya dia akan membuktikannya, namun pada semua orang dan juga pada dunia jika Ardi bisa dia miliki. Sebelum dia pergi ke tempat seseorang yang belum dia ketahui namanya itu, Marin terlebih dahulu mampir ke pasar untuk membeli keperluan lainnya. Marin membeli kain kuning keramat, kain hitam, beberapa bunga yang terkenal dengan kemistisannya, serta membeli minyak wangi dan juga beberapa buah pisau. Syarat tersebut Nek Windu yang menyuruhnya membeli keperluan itu. Marin pun cukup heran dengan benda-benda yang harus dia beli tersebut. Tak tahu untuk apa, namun Nek Windu hanya untuk jaga-jaga jika nanti diperlukan saat sampai di tujuan. Saat di jalan, Marin terus menggumamkan nama Ardi. Bahkan dadanya sejak tadi berdebar kencang bahwa amarahnya sedang memuncak. Ucapan Ardi tetap terbayang-bayang di ingatannya. Pertama kali dia mendapatkan penghinaan pada mulut lelaki yang dilontarkan pada dirinya. Marin tidak terima apalagi ucapan tersebut keluar dari mulut lelaki yang dia suka. Puluhan lelaki hingga ratusan lelaki selalu memuji kecantikan dirinya. Bahkan banyak lelaki yang dia tolak. Tapi kali ini beda. Marin merasa tertantang agar bisa membuat satu laki-laki itu tunduk padanya dan merebutnya dari seorang perempuan yang bernama Mala. Tak tanggung-tanggung, dengan perasaan yang membuncah, Marin melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Sesekali dia berteriak menumpahkan rasa amarahnya yang diubun-ubun. Sebenarnya dia ingin membalas memaki laki-laki itu, tapi saat itu dia yang merasakan itu syok, marah dan kecewa, sehingga membuat lidahnya keluh. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, hanya air mata yang keluar dari sudut matanya. Kayaknya ini rumahnya deh, gumam Marin sambil menyamakan alamat yang tertulis. Alamat yang dituju Marin, rumah kayu ulin minimalis sangat sederhana, dan ada beberapa anak tangga di terasnya. Marin memarkirkan motornya di depan rumah tersebut. Dia mengetuk pintu beberapa kali sembari mengucapkan salam. Tidak lama pintu dibuka. Di balik pintu muncul seorang laki-laki parubaya dengan sebagian wajah yang terkena luka bakar. Saya kesini dipinta nenek saya. Siapa nama nenekmu? Nek Windusari. Aki di depan Marin tersebut hanya tersenyum saat nama Nek Windu disebutkan. Masuklah. Saat memasuki rumah ulin tersebut, auranya sangat berbeda. Jauh lebih dingin dan membuat Marin menjadi was-was. Ada apa nenekmu memintamu datang ke sini?
Marin menceritakan semuanya. Jika dirinya sedang patah hati, ditolak seorang pria dan juga mendapatkan hinaan sekaligus. Pria beristri? Iya. Mau merebutnya atau jadi madunya saja? Saya ingin merebutnya, Ki. Mudah saja. Tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Apa, Ki? Aki tersenyum melihat wajah Marin yang sangat serius. Tak terlihat gentar di wajah manisnya. Dengarkan saya baik-baik. Jika kamu berhasil merebutnya, maka dia akan tunduk padamu. Dan jika gagal, maka engkau yang akan semakin tergila-gila padanya. Jelas beliau. Saya yakin, Ki. Saya siap. Aki lalu tersenyum sambil berkata, mari ikut saya. Titah beliau sambil memasuki sebuah ruangan. Maaf, Ki. Nama Ki siapa? Apa nenekmu tidak ada memberitahu? Tidak ada, Ki. Panggil saja Ki Daus. Marin lagi-lagi menganggukkan kepalanya. Lantas dia mengikuti langkah Ki Daus untuk memasuki salah satu ruangan. Masuklah. Marin duduk di sebuah ruangan yang lebih temaram. Sedangkan Ki Daus duduk di depan Marin hanya di sekat meja kecil. Ceritakan semuanya. Marin menceritakan semuanya dari pekerjaannya hingga lelaki yang menghina dirinya. Tak bisa ditutupi, sungguh sakit hati Marin ketika seorang lelaki yang dicintai menghina dengan kata-kata kasar. Terisak Marin menceritakan semuanya, bisa dipastikan betapa besar rasa sakitnya. Siapa nama lelaki itu? Ardian. Ki Daus menuliskan nama Ardi pada sebuah kertas. Beliau juga menuliskan nama Marin di kertas yang sama, seperti menghitung sesuatu. Dia orang baik-baik, bukan pria sembarangan. Begitu pula dengan sang istri. Maka ilmu kau harus lebih besar darinya agar bisa meluluhkannya. Terang Ki Daus menatap Marin membuat tanda tanya. Gimana? Saya yakin, Ki. Dan siap atas segala yang saya pertanggungjawabkan. Baiklah, kalau begitu. Melihat Marin yang begitu yakin, bahkan dia siap menerima konsekuensinya apapun yang terjadi, dapat terlihat amarahnya begitu besar. Ki, saya membeli kain-kain dan juga benda lainnya. Kita tidak memerlukan itu. Simpan saja. Marin menganggukkan kepalanya. Dia kembali menyimpan dan mendengarkan penjelasan Ki Daus selanjutnya. Ini uang. Belilah bunga kantil di pasar belakang rumah saya ini. Ucap Ki Daus menyerahkan uang, meminta Marin membeli bunga kantil kuning dan putih. Yang Marin ketahui bunga tersebut memang khusus untuk membuka aura kecantikan dan warna tertentu khusus untuk menyenangkan suami. Pasar? Ya, di belakang rumah ini ada pasar. Belilah bunga tersebut. Bergegaslah, biar saya tunggu di sini. Marin menganggukkan kepalanya, dia lantas bangkit dan segera pergi. Ingat, abaikan saja jika melihat hal-hal yang bermacam-macam. Seketika Marin menelan ludahnya, lalu sejenak berpaling pada Ki Daus. Kalau ragu, ingatlah dengan tujuanmu. Marin keluar dari teras. Dia melihat belakang rumah Ki Daus yang gelap gulita. Bahkan yang terlihat di pandangan Marin hanya semak belukar dan pepohonan besar. Teruslah berjalan, hiraukan apa yang kau lihat nanti. Marin mulai berjalan. Dia pergi tanpa penerangan apapun. Perasaan Marin menjadi takut. Bahkan sejak tadi dia berjalan tidak menemukan pasar yang dimaksud. Matanya awas menatap sekitar yang gelap. Seakan sejak tadi dia merasa diawasi oleh puluhan mata di setiap sudutnya. Marin mulai gelisah. Terdapat pohon besar di depannya kini. Dia tak menghiraukan apapun, terus berjalan dan tanpa terasa langkahnya membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit mulai terlihat orang-orang yang berlalu lalang. Terlihat kesibukan orang-orang yang berjualan. Marin memasuki pasar tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk membeli bunga kantil dengan warna yang berbeda. Marin tak mau memperhatikan sekitar.
yang wajah dan bentuknya ada bermacam-macam. Dia hanya fokus pada pedagang yang berjualan aneka bunga. Bunga kantilnya ada. Sosok perempuan yang berada di depannya kini menyodorkan bunga kantil berwarna kuning dan putih yang masih berbentuk kuncup sesuai yang dipinta oleh Ki Daus. Saya beli dan ini uangnya. Ini, bawalah semuanya. Baik, terima kasih. Segeralah pulang dan jangan tengok ke belakang lagi. Marin menganggukkan kepalanya. Dia mencoba fokus ke depan dan menghiraukan langkah kaki yang seperti mengikutinya. Baru beberapa langkah dia berjalan. Suasana pasar sudah hilang. Kini dia berjalan di antara pohon-pohon besar. Suara bisikan, suara desisan dan suara lainnya memenuhi pendengaran Marin. Bahkan dia juga mendengar ada yang memanggil namanya di belakang sana. Bunga mistis itu kini akhirnya bisa dibawa Marin ke hadapan Ki Daus. Gimana? Marin hanya tersenyum. Kau berhasil, sambung Ki Daus tersenyum puas melihat Marin yang bersungguh-sungguh. Berbaringlah. Marin menurut saja. Dia membaringkan tubuhnya di atas dipan. Lalu yang membuat Marin terkejut dialah Ki Daus meminta Marin untuk melepaskan pakaian bawahannya. Tidak apa-apa, buka saja. Marin menurut. Ki Daus juga meminta Marin membuka kedua pahanya. Untuk apa, Ki? Diamlah. Ki Daus menggosok-gosok tangan beliau ke daerah inti Marin, sehingga dia harus menahan desahannya. Terasa tangan beliau seperti memasukkan sesuatu ke dalam sana. Lalu Ki Daus berkata, lemaskanlah tubuhmu. Ini akan membuat dirimu semakin nikmat. Marin mendesah secara tertahan. Dia membiarkan tangan dukun tersebut bermain di bawah sana. Entah apa yang sedang beliau lakukan, sedangkan dirinya hanya bisa patuh pada Ki Daus. Sudah, silakan pakai kembali, ucap Ki Daus tersenyum. Marin kembali bangkit. Dia memperbaiki pakaiannya. Sedikit sakit dan perih di bawah sana, namun dia memilih diam saja. Sebetulnya bukan kali pertama dia begitu, dan dia tidak perawan lagi sejak lama, walaupun statusnya masih belum pernah menikah. Maaf Ki, tadi saya diapakan ya? Tanam susuk. Setelah itu Marin diminta untuk memakan bulat-bulat bunga kantil yang dia beli di pasar gaib barusan. Ukurannya cukup besar, kurang lebih seperti jari kelingking. Dia memakan bunga tersebut dengan segelas air yang disuguhkan oleh Ki Daus. Apalagi Ki, selanjutnya? Ki Daus menyodorkan sebuah kertas yang sudah dihanguskan membentuk abu, lalu meminta Marin untuk membawa pulang. Taburkan abu tersebut di depan rumah si target. Baik Ki. Ki Daus memperhatikan Marin yang nampak gelisah. Beliau tahu jika perempuan di depannya kini sedang meringis kesakitan. Sakit ya? Iya Ki, sakit. Masa sakit? Bukannya kau sudah tidak perawan lagi? Ujar Ki Daus terbahak. Marin tersenyum malu. Dia akui dukun di depannya kini sudah tahu jika dirinya memang sudah tidak perawan lagi. Dari penjelasan Ki Daus, beliau sudah mahir dan tahu perbedaan yang masih benar-benar perawan dan yang sudah tidak lagi. Sangat mudah bagi beliau membedakannya. Jika ada yang berbohong mengatakan jika dirinya masih perawan, maka Ki Daus hanya geleng-geleng kepala. Hanya sebentar sakitnya, karena benda yang kau bawa tadi sudah tertanam di bawah sana, sesuai perintah dari nenekmu, ujar Ki Daus. Marin manggut-manggut saja. Setelah terdiam cukup lama, Marin langsung berpamitan pulang. Udah Ki, sudah selesai. Silakan mau pulang sekarang atau mau berlama-lama di sini juga boleh. Jawab Ki Daus tersenyum. Marin bergidik ngeri melihat lelaki ringkih di depannya kini. Tubuh beliau yang kurus terdapat noda kecoklatan di tubuh beliau. Namun yang membuat Marin baru sadar, jari-jari tangan beliau sangat begitu besar. Tidak seperti jari-jari tangan lelaki pada umumnya. Marin sadar, pantas saja dia merasakan sakit luar biasa saat jari tangan Ki Daus bermain di bawah kepunyaannya. Berapa mahar yang harus saya bayar Ki?
Tanya Marin mengambil dompetnya hendak mengeluarkan uang. Saya tidak meminta mahar berupa uang. Lalu, mahar berupa apa? Saya menginginkan tubuhmu saja sebagai maharnya, ungkap Ki Daus menatap Marin. Marin ternyata kaget dengan permintaan tersebut. Dia bingung harus menyetujuinya apa tidak. Sedangkan dirinya melihat lelaki di depannya kini saja merasa takut dan jijik. Bagaimana dia harus melayaninya? Tak tahan rasanya Marin menyerahkan tubuhnya begitu saja. Apa ada mahar berupa yang lain, Ki? Kau keberatan? Iya, Ki. Saya keberatan. Kamu jijik dengan saya? Tanya Ki Daus dapat menebak apa yang dipikirkan oleh Marin. Saya hanya tidak mau, Ki. Jika ada mahar yang lain akan saya usahakan memberikan mahar yang lain. Ungkap Marin apa adanya karena dia juga berhak menolak. Sayang sekali tawaran mahar yang lain tidak ada. Dan saya hanya meminta tubuh kamu sebagai mahar yang setimpal. Marin menelan ludahnya lalu berkata, baik, akan saya turuti, tapi tidak untuk sekarang. Saya ingin melihat hasilnya dulu, Ki. Gimana? Tanya Marin meminta hasilnya lebih dulu. Boleh, silakan buktikan saja nanti efek apa yang kau dapatkan, jawab Aki. Kapan, Ki? Saya harus menaburkan abu tersebut. Saat pulang ini juga, taburkanlah, jawab Ki Daus tak lepas mata beliau memperhatikan gerak-gerik Marin. Marin segera pamit. Dia takut berlama-lama berduaan dengan Ki Daus yang terlihat buas. Bahkan mata Aki tersebut nampak tak berkedip sedikit pun saat Marin melangkah keluar. Saya pamit, Ki. Silakan. Ingat ya, itu adalah janji. Marin tersenyum sembari melangkah. Ki Daus tenang saja. Jika semuanya berhasil, maka Ki Daus berhak atas tubuh saya. Ki Daus selalu menganggukkan kepalanya. Hati beliau berbisik jika perempuan di depannya kini masih meragukan keahlian dirinya. Sehingga perempuan itu membuat perjanjian dengan cara begitu. Marin pulang setelah itu dia tak berani menengok ke belakang lagi. Dia hanya fokus berkendara saja. Perjalanan pulang, Marin melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Dia sedikit takut melihat jalanan yang lenggang. Bahkan pepohonan di pinggir jalan seperti melambai-lambai ke arahnya karena tertiup angin. Terbesit di pikirannya jika masih tidak menyangka dia membeli bunga di pasar gaib. Sungguh di luar nalar dan sulit untuk dicerna. Jika dia bisa menembus dimensi lain dan melihat hal-hal mengerikan yang tak dapat Marin jelaskan. Namun yang pasti orang-orang di pasar gaib tersebut ada bermacam-macam bentuk. Bahkan ibu penjual bunga kantil yang dia beli barusan dialah seorang perempuan dengan wajah rata. Marin bergidik ngeri. Bahkan kini dirinya semakin melaju kencang. Bisa-bisanya dia memikirkan kejadian tadi di saat sekarang dia masih berada di jalanan desa yang gelap gulita. Tapi beruntung lampu jalanan sudah dipasang sebagai penerangan yang cukup. Sebelum benar-benar dia sampai di rumah, Marin menaburkan abu tersebut ke halaman rumah Ardi. Sesekali dia memperhatikan sekitar jika ada orang yang memergoki dirinya. Marin sengaja memberhentikan motornya persis di halaman tersebut. Tanpa harus turun, dia langsung menghamburkannya secara diam-diam dan kembali bergegas pergi. Sekian lama dia menempuh perjalanan, akhirnya dia tiba di rumah. Dia langsung masuk untuk menjenguk keadaan sang nenek. Sang nenek nampak diam saja saat dipanggil. Bahkan wajah beliau begitu tenang. Saat Marin mendekat, dia terdiam. Sekali lagi Marin memanggil sang nenek, namun tak ada pergerakan sedikit pun. Nek, panggil Marin. Selanjutnya air matanya langsung luruh berjatuhan. Tubuh neneknya sudah mulai dingin dengan nafas yang sudah berhenti entah sejak kapan berhenti berdetaknya. Marin meraung-raung tak percaya jika nenek yang selama ini merawat dirinya sudah pergi ke hadapan Tuhan tanpa ada dia di samping beliau. Setelah 1 minggu kematian neneknya, Marin sudah mulai bisa memulai aktivitasnya kembali. Seperti biasanya dia pergi bekerja setiap harinya tanpa ditemani Yuli. Karena temannya itu sudah berhenti saat dia menikah. Apalagi sore tiba, Marin kembali merasakan sedih. Saat dia pulang tak ada yang menunggunya di rumah.
atau tempat dia bercerita tentang pekerjaannya hari ini yang dia jalani. Semua benar-benar hampa. Dia harus merasakan kesendirian berteman dengan kamar-kamar kosong setiap harinya. Sudah 1 minggu pula dia menaburkan abu di depan rumah Ardi. Namun tak ada reaksi apapun. Bahkan pria beristri itu malah belum datang dari menemui sang istri. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.